Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita semuanya baik-baik saja. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa ya. Dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan 5M dan juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika. Pembahasan materinya yaitu tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB dan mengurutkan pecahan. Baiklah, minggu lalu kita belajar tentang KPK. Nah, pada saat ini Bapak akan bahas sedikit untuk mencari trik soal cerita apakah termasuk kepada KPK atau FPB. Baiklah, di sini Bapak akan memperlihatkan. Nah, ini dia kata kunci. Kata kunci soal cerita masuk ke KPK atau FPB ada di sini. Untuk FPB biasanya pada pertanyaannya ada kata paling banyak, sama banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Sedangkan untuk soal cerita, apakah itu soal cerita KPK atau FPB? Nah, untuk KPK biasanya pada pertanyaannya ada setiap titik-titik sekali, bersama-sama, bersamaan, bersama lagi, seperti soal cerita pada pertemuan sebelumnya. Baiklah, kita lanjut. Di sini Bapak mempunyai soal cerita FPB. Tersedia 84 buku, 56 pensil, dan 140 krayon. Jika buku, pensil, dan krayon tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut? Nah, ini termasuk soal cerita FPB. Kenapa? Karena ini ada kata pada pertanyaannya sebanyak-banyaknya. Ini Bapak merahkan. Nah, ini dia. Ini kata sebanyak-banyaknya pada saat pertanyaan, berarti ini mencari FPB. Baiklah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini dia penyelesaian. Bapak di sini akan menggunakan cara tabel. Baiklah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita membuat tabelnya terlebih dahulu. Tadi ada 84 buku, 56 pensil, dan 140 krayon. Baiklah, yang pertama adalah kita cari pembagi yang sama. Bilangannya bilangan prima ya, pembaginya 84, 56, 140. Nah, untuk bilangan prima yang paling terkecil adalah 2. Oke. Apakah 2 bisa membagi? Ya, jawabannya bisa ya. Bisa membagi 84, 56, dan 140. Kita cari dulu 84 dibagi 2 berapa? Oke, betul, jawabannya adalah 42. Kemudian 56 dibagi 2 berapa? Ya, tepat sekali, 28. Selanjutnya 140 dibagi 2 yaitu 70. Baik, kita lihat angka yang sudah terbagi dengan bilangan prima 2, 42, 28, dan 70. Itu apakah masih bisa dibagi 2? Ya, tepat sekali. Jawabannya masih bisa dibagi 2. Kita lihat nanti hasilnya berapa. 42 dibagi 2. Ya, tepat sekali, 21. 28 dibagi 2, ya, 14. 70 dibagi 2, tepat sekali, 35. Nah, sekarang kita lihat lagi
Di antara ketiga angka ini, apakah ada yang bisa dibagi dua? Oke, betul, ada ya. Tetapi ada dua angka yang tidak bisa dibagi dua. 21 dibagi dua, nah tidak bisa. Jadi tulis lagi 21. 14 dibagi dua, ya tepat sekali 7. 35 dibagi 2 bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena bilangannya tidak menghasilkan bilangan bulat. Jadi tulis lagi 35. Oh iya, tadi kan 84, 56, 140 itu bisa dibagi 2 sama-sama semuanya. Jadi kita lingkari terlebih dahulu ya. Kemudian 42, 28, 70 bisa dibagi 2 juga. Jadi kita lingkari juga ya bilangan primanya. Kenapa? Untuk mempermudah nanti mencari EPB-nya. Oke, baik. Kita lihat lagi 21, 7 dan 35 apakah bisa dibagi 2? Oke, tidak bisa. Berarti kita lanjut ke bilangan prima yang selanjutnya, yaitu angka 3. Kita lihat apakah 21 bisa dibagi 3? Ya, tepat bisa. Jadi kita menggunakan angka bilangan prima 3 untuk membagi angka selanjutnya. Baiklah. Nah, 21 dibagi 3 ya 7. 7 dibagi 3 iya tidak bisa. Berarti kita tulis lagi angka 7. 35 dibagi 3 apakah bisa? Ya, jawabannya tidak bisa. Jadi tulis lagi angka 35. Nah, karena 3 hanya bisa membagi 21, jadi tidak bisa dilingkari untuk EPB ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi angka 7, 7 dan 35 apakah bisa dibagi 3? Tidak bisa. Berarti kita loncat kepada bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 5 ya. Angka 5 kita tulis dulu. Angka 5. Nah, apakah 5 bisa membagi 7? Tidak bisa. Tulis lagi 7-nya. Oke, 35 dibagi 5 hasilnya adalah ya tepat 7. Nah 7 sekarang apakah masih bisa dibagi 5? Oke, jawabannya tidak bisa. Berarti kita loncat ke angka bilangan prima selanjutnya adalah angka 7. Nah, berhubung di sini sudah angka 7 semua, berarti 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1 semua. Nah, 7 bisa membagi angka semuanya jadi dilingkari. Oke, baik. Kita lihat nih, untuk mencari EPB kita lihat faktor bilangan prima yang dapat membagi ketiga angka, yaitu 2 kali 7. 2 dikali 2 adalah 4 dikali 7, hasilnya adalah 4 kali 7 28. Jadi banyak anak yang dapat menerima pembagian tersebut adalah 28 orang ya. Selanjutnya kita latihan soal. Nah, untuk latihan soalnya hanya satu saja. Untuk EPB tersedia 64 apel, 48 jeruk, dan 120 kurma. Jika apel, jeruk, dan kurma tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut? Silakan dikerjakan sesuai dengan contoh soal yang telah dibahas. Selanjutnya pembelajaran yang kedua yaitu tentang mengurutkan pecahan. Simaklah pemutaran video berikut ini. Mengurutkan pecahan
dapat kita kelompokkan sebagai berikut. 1. Kelompok pecahan berpenyebut sama. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Bila pecahan berpenyebut sama, kita tinggal mengurutkan pembilangnya dari yang paling kecil. 3/25, 9/25, 12/25, 15/25, dan terakhir adalah 20/25. Selanjutnya, 2. Kelompok pecahan berpenyebut tidak sama. Perhatikan pecahan-pecahan berikut. Urutkanlah dari yang paling kecil. Perhatikan pecahan berikut. 7/12, 1/2, 2/3, 3/4, dan 4/12. Pecahan-pecahan tersebut mempunyai penyebut yang tidak sama. Bila pecahan berpenyebut tidak sama, kita harus menyamakan dulu penyebutnya dengan KPK. Angka pada penyebutnya adalah 12, 2, 3, dan 4. Maka KPK dari 2, 3, 4, dan 12 adalah 12. Selanjutnya, kita akan mengurutkan pecahan-pecahan tersebut. Selanjutnya, pecahan-pecahan tersebut kita akan ubah penyebutnya dengan 12. Perhatikan 7/12 tidak diubah, tetap menjadi 7/12. 1/2 kita ubah menjadi 6/12. 2/3 kita ubah menjadi 8/12. 3/4 kita ubah menjadi 9/12. 4/12 tetap menjadi 4/12. Bila penyebutnya sudah sama, tinggal diurutkan pembilangnya dari yang paling kecil. 4/12, 1/2, 7/12, 2/3, dan 3/4. 3. Kelompok pecahan yang berbeda bentuknya. Perhatikan pecahan-pecahan berikut ini. Urutkanlah dari yang paling kecil. Bila bentuk pecahannya berbeda-beda, sebaiknya disamakan bentuknya menjadi bentuk desimal. 0,7 sudah bentuk desimal, sama dengan 0,70. Kita buat dua angka di belakang koma. 1/3/4 sama dengan 1,75. 8/10 sama dengan 0,8 atau 0,80. 3/5 sama dengan 0,6 atau 0,60. 65% sama dengan 0,65. Setelah diubah menjadi bentuk desimal,
baru kita urutkan dari yang paling kecil. Jadi, urutan pecahan dari yang paling kecil adalah 3/5, 65%, 0,7, 8/10, 1/3/4. Selanjutnya, sebagai latihan, kerjakanlah soal-soal berikut ini. Kerjakan dengan tekun dan teliti. Ikuti cara-cara pengerjaannya. Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakannya dengan mudah. Demikianlah pembelajaran hari ini. Selamat belajar dari rumah ya. Tetap jaga protokol kesehatan 5M dan menerapkan PHBS. Silakan untuk kerjakan tugas 1 dan tugas 2-nya. Tugas 1 mencari EPB dan tugas 2 mengurutkan pecahan dari terbesar ataupun terkecil. Silakan dikerjakan sesuai dengan contoh soal yang telah dibahas. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.